selamat datang di acara atau di sesi webinar bersama Jaya Advanced Learning Universitas Pembangunan Jaya. Hari ini kita akan bicara mengenai effect of leader-worker relationship yang narasumbernya akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Hastuti Naibaho. Beliau adalah expert di bidang people management. Kita seringkali menemui ungkapan tentang yang disampaikan oleh Marcus Buckingham bahwa people don't leave bad companies, they leave bad managers. Nah, yang ungkapan ini bermuara kepada leader-worker relationship yang terjalin di dalam sebuah organisasi, khususnya di sebuah perusahaan atau institusi. Kemudian saat saya membaca di Forbes online, ini ada kontributor, ada tulisan dari CEO dari WebFX. Beliau adalah William Craig yang mengatakan bahwa suksesnya sebuah perusahaan didorong oleh intrinsic element. Tidak hanya sukses, bahkan berkembangnya sebuah perusahaan ada intrinsic elemen penting yang seringkali kita lupakan, yaitu employee relationship or leader-worker relationship. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, narasumber kita yaitu Dr. Hastuti Naibaho. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luas, very extensive experience, terutama di bidang people management. Dimulai dari sebelum beliau, pada saat ini beliau mendedikasikan waktu dan tenaganya konsentrasi di bidang penelitian dan pendidikan terutamanya, tetapi sebelum itu beliau sudah punya pengalaman yang sangat luas, hands-on experience di bidang human resources, people management utamanya di dunia industri dengan internal setting, baik di perusahaan di European based company maupun Japanese based company. Kemudian beliau juga banyak melakukan penelitian di bidang yang sama, dan saat ini beliau menjabat sebagai Head of Jaya Advanced Learning di Universitas Pembangunan Jaya, tetapi masih aktif juga mengajar di program studi manajemen di Universitas Pembangunan Jaya dan juga masih aktif melakukan banyak penelitian dan menulis jurnal serta artikel ilmiah. Nah, hari ini khususnya beliau akan membahas, mengupas tuntas tema yang sudah disampaikan, yaitu effect of leader and worker relationship. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan kepada Ibu Hastuti, Dr. Hastuti Naibaho untuk memulai sesinya. Silakan. Oke, terima kasih Ibu DJ untuk perkenalan yang sangat luar biasa. Tadi Ibu DJ juga sudah menjelaskan sedikit ya tentang kenapa sih topik kepemimpinan itu merupakan isu yang penting untuk dibahas ya. Kali ini saya mencoba untuk berbagi dengan teman-teman di sini sekalian sedikit pengetahuan saya tentang kepemimpinannya. Tetapi pada kali ini saya memang akan sedikit membahas topiknya yang mungkin provokatif ya, yaitu bagaimana sebenarnya dampak negatif dari hubungan yang baik antara leaders and workers ya. Selama ini kan jarang sekali kita membahas sisi negatifnya, sehingga seringkali kita melihat, oh kalau hubungan bagus antara pimpinan dan bawahan itu akan menghasilkan desired outcome for organization. Padahal hasil penelitian dan memang prakteknya
Nanti kita bisa introspeksi diri ya masing-masing. Kira-kira benar nggak sih secara konsep bahwa ada sisi negatif daripada kualitas hubungan yang baik antara leaders and members relationship. Saya tidak akan memberikan materi yang sangat panjang. Saya berharap kita akan berdiskusi banyak di dalam sesi ini nanti supaya kita baik saya maupun Bapak Ibu sekalian nantinya akan bisa sama-sama mendapat belajar atau mendapatkan informasi yang baru ya. Kemungkinan sharing daripada teman-teman atau Bapak dan Ibu di sini tentang prakteknya di perusahaan bisa juga menjadi pembelajaran bagi kita. Saya akan mulai dengan satu isu di mana selalu digaungkan ya, baik itu di dalam akademik environmental maupun di dalam praktikal, bahwa pemimpin itu selalu dikaitkan dengan kesuksesan sebuah organisasi ya, seperti itu. Lalu permasalahannya adalah kita harus bertanya, benarkah setiap pemimpin yang ada di organisasi kita memahami bagaimana perannya pemimpin itu di dalam kesuksesan organisasi seperti itu. Kalau kita membahas secara overview garis besarnya sebagai peran daripada pemimpin dan keberhasilan organisasi adalah pemimpin itu kunci keberhasilan organisasi karena yang pertama, pemimpin itu adalah representatif daripada organisasi, seperti itu. Jadi ketika anggota organisasi, bawahan melihat seorang pemimpin, maka dia melihat organisasinya, seperti itu. Kalau saya melihat pimpinan saya, maka saya melihat pimpinan saya adalah perwakilan organisasi. Baik nanti ketika saya itu mau berharap kepada pemimpin tersebut untuk bisa memberikan dukungan baik secara resources maupun secara psikologikal, maka ketika pemimpin tersebut tidak bisa memenuhi peran ini, maka karyawan atau anggota organisasi akan melihat bahwa organisasi itu fail dan organisasi itu tidak layak untuk menjadi tempat saya untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Nah, ketika organisasi ini dipersepsikan oleh bawahan bukan sebagai tempat yang nyaman untuk bekerja, sebagai akibat representatif perilaku daripada pemimpin, maka karyawan itu tidak akan memberikan perilaku positif, perilaku yang diharapkan oleh organisasi untuk mencapai tercapainya keberhasilan organisasi. Lalu sisi berikutnya adalah kita akan melihat di sini bahwa terdapat dua peran pemimpin itu di dalam mempengaruhi subordinate work behavior ya. Yang pertama itu power influence ya. Pemimpin itu memiliki kekuatan mempengaruhi dari segi legal power terhadap bawahannya. Karena apa? Pemimpin tersebut diberikan otoritas, diberikan power oleh organisasi. Nah, ketika saya sebagai pemimpin, saya ini dapat mempengaruhi perilaku daripada karyawan karena power yang saya miliki. Nanti terlepas daripada apakah power tersebut itu menjadi suatu cara yang memaksa atau power tersebut itu bisa digunakan itu secara smoothing approach ya. Saya ambil contoh misalnya ya. Pemimpin memiliki power untuk melakukan penilaian terhadap kinerja organisasi, kinerja karyawan. Nah, ketika saya tahu bahwa pemimpin saya akan mempengaruhi nasib saya, apakah saya tetap diperpanjang oleh perusahaan, atau saya akan mendapat bonus, atau saya akan mengalami kenaikan gaji, maka ketika pemimpin saya meminta saya untuk melakukan sesuatu, secara otomatis itu bawahan akan melakukan karena ada dependensi terhadap kepentingan. Di dalam hal lainnya, ketika misalnya nih, kalau kita katakan penggunaan power ini secara paksa, maka misal ada karyawan atau anggota daripada sebuah tim yang mana dianya itu tidak melakukan atau tidak memberikan perilaku yang positif seperti yang diharapkan oleh pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin mengarahkan perilaku bawahan untuk pencapaian tujuan organisasi. Maka pemimpin bisa mengeluarkan yang namanya itu seperti
bentuk-bentuk perubahan perilaku. Sebagai contoh misalnya punishment. Punishment itu adalah otoritas yang diberikan oleh organisasi di mana pemimpin itu adalah inisiatornya sampai akhirnya diproses pada berikutnya. Ini adalah peran yang pertama ya. Bagaimana seorang leaders itu bisa mempengaruhi perilaku daripada pemimpin. Lalu yang kedua itu leader behaviors ya. Selain daripada power influence, secara tidak sadar, maka pemimpin itu akan menjadi satu titik referens bagi bawahan terhadap perilaku di tempat kerjanya. Misalnya kita katakan ya, ketika pemimpin saya memberikan perilaku yang positif, setiap hari misalnya dia datang tepat waktu, tidak pernah terlambat, maka bawahan tersebut pasti dia akan meniru perilaku daripada pimpinan tersebut. Pertama adalah dia secara otomatis memberikan logical mechanism di dalam kepalanya. Saya butuh pemimpin saya untuk mendukung saya tetap eksis di organisasi. Jikalau pemimpin saya saja datang tidak terlambat, mana mungkin saya berani datang terlambat? Karena apa? Karena perilaku dia itu sudah menjadi titik referensi ya bagi seorang member daripada tim tersebut. Sebaliknya, ketika seorang pemimpin menampilkan perilaku negatif, maka workers itu juga akan memberikan perilaku negatif. Itu teori social learning teori yang paling sederhananya. Secara sederhana orang akan belajar dari lingkungan sekitarnya. Jikalau misalnya nih pemimpin datang terlambat ya, bawahan pasti akan meniru datang terlambat. Kalau misalnya kita katakan ya, kenapa kamu datang terlambat? Saya kasih kamu SP karena kamu datang terlambat terus. Memang pemimpin pada poin yang pertama ini kita katakan bahwa dia punya power. Tapi apakah seorang pemimpin akan berani mengeluarkan SP kepada bawahannya yang terlambat jikalau dia introspeksi dirinya bahwa saya sendiri datang terlambat? Nah, itu akan ada namanya konflik judgment di dalam kepala seorang pemimpin. Dan untuk ini dia akan melakukan yang namanya itu toleransi, peningkatan toleransi. Jadi karena dia melakukan perilaku yang negatif, lalu ditiru oleh bawahannya, maka pemimpin tersebut juga ketika untuk mengarahkan bawahannya itu berperilaku yang berbeda, dia itu juga akan mengalami kesulitan. Lalu berikutnya, kalau memang dia memberikan perilaku yang berbeda dengan perilaku yang diharapkan diberikan oleh bawahan, dia juga pasti akan mempertimbangkan lebih jauh. Karena apa? Karena dia sadar bahwa bawahannya itu akan mengkritisi dia. Sementara dia sendiri sadar kalau perilaku negatifnya ini pasti akan mendapat evaluasi dari pimpinan yang di atasnya, dan dia membutuhkan yang namanya collective power daripada tim member untuk mendukung dia. Nah, ini secara sederhana bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi perilaku bawahannya ya. Mari kita ambil satu teori saja. Saya dalam hal ini hanya membagi satu teori bagaimana kita menganalisis dampak daripada hubungan leader-members relationship ya. Ini ada teorinya namanya LMX ya. LMX ini berfokus kepada kualitas hubungannya. Memang ketika teori ini pertama kali di-develop oleh pencipta teori ini, dia melihat bahwa banyak organisasi kehilangan talent employee-nya karena hubungan yang tidak baik antara pimpinan dan bawahan. Ada konflik di situ. Nah, talent employee ini keluar dari organisasi karena dia merasa tidak nyaman. Sehingga pada awal pertama teori ini di-develop, ini hanya fokus terhadap konsekuensi positif daripada hubungan yang baik antara leader and member. Jadi kalau kita sering mendengar di dalam banyak best practice atau bahkan di beberapa hasil penelitian selalu menyarankan bahwa
pimpinan harus bisa membangun hubungan yang baik, kualitas hubungan yang baik dengan bawahan, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang positif seperti itu. Bahkan yang namanya dikatakan kita harus bisa membuat pemimpin itu sebagai seorang transformer seperti itu. Jadi ada muncul yang namanya charismatic leadership. Jadi pemimpin itu sudah apapun yang dikatakan itu sudah diakuin oleh bawahan sebagai sesuatu kebenaran seperti itu. Karena apa? Karena kualitas hubungan yang sangat dekat. Dan terkadang member itu sudah tidak lagi menggunakan rational judgment untuk mengevaluasi perilaku daripada leader seperti itu. Tetapi kembali saya jelaskan, awal pertama teori ini konteks bahwa pemimpin itu bisa memberikan dampak negatif karena hubungan yang bagus belum menjadi fokus penelitian. Tetapi akhir-akhir ini teori ini bisa membantu bahwa kita itu jangan terlalu mendewakan kualitas hubungan yang baik. Karena apa? Karena ada konteksnya. Ketika pemimpinnya itu bagus, kualitas hubungan yang bagus itu ya memberikan positive outcome. Tetapi ketika suatu saat pemimpin tersebut sudah menampilkan perilaku yang negatif, hati-hati, ini menjadi serangan balik bagi organisasi. Karena apa? Karena collective power yang dimiliki oleh seorang leader daripada tim member tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa hubungan itu bukan bersifat statis ya. Hubungan antara bawahan dan pimpinan itu bersifat dinamis ya. Dianya itu bisa berubah. Jadi ketika misalnya di satu titik hubungan baik antara seorang pemimpin dengan member itu tidak bagus, pemimpin itu jangan langsung give up. Karena apa? Karena relationship is dynamic ya, dynamic. Jadi itu bisa di-develop. Tetapi sebaliknya juga ketika hubungan yang sudah bagus ini muncul dan ada satu stimulus yang tidak bagus yang dipersepsikan oleh karyawan bahwa saya ini sudah tidak mendapatkan positive outcome dengan hubungan saya yang bagus dengan pimpinan, maka hubungan itu juga bisa rusak ya. Hubungan itu kualitasnya juga bisa turun. Apa pesan yang mau disampaikan di dalam konsep teori daripada LMX ini adalah bahwa hubungan itu dinamis. Organisasi bisa melakukan intervensi untuk mendevelop atau meningkatkan kualitas hubungan antara leader dan member, tetapi organisasi juga melakukan intervensi untuk menurunkan kualitas hubungan tersebut. Ini beberapa hasil penelitian ya. Ketika kita melihat dampak hubungan yang bagus antara pimpinan dan bawahan, ini sudah terbukti. Pemimpin yang memiliki hubungan bagus dengan bawahan, dengan tim member, maka akan menghasilkan anggota tim itu menjadi lebih inovatif. Karena apa? Karena dia bisa melakukan personal approach ya. Jikalau ada tim membernya yang memiliki kualitas daripada inovasi yang tinggi, dia bisa meminta anggotanya ini untuk sharing idenya, sharing kemampuannya kepada tim member lainnya. Nah, kalau misalnya kualitas hubungan ini sangat bagus, seorang bawahan tidak akan pernah bisa mengatakan tidak. Karena apa? Karena sudah ada psychological bonding yang sangat bagus antara bawahan dengan pemimpin tersebut. Lalu di sini dikatakan adanya peningkatan self efficacy ya, kepercayaan diri daripada anggota tim tersebut. Karena apa? Karena ada supportive daripada leader tadi. Leaders akan mengatakan bahwa kamu bisa melakukan ini. Kita punya anggota-anggota tim ini yang bisa mendukung kamu. Dan pada akhirnya ketika di dalam tim tersebut ada anggota yang tidak percaya diri, percaya kepada kemampuannya, tetapi dengan hubungan yang bagus, maka pemimpin ini bisa membangun sebuah iklim di dalam tim kerja tadi bahwa kita saling mendukung satu sama lain. Lalu supportive organizational perception ya. Ketika kita mempersepsikan bahwa pimpinan saya ini memiliki kedekatan psikologi yang bagus dengan kita,
dianya itu mendukung kita, maka representatif pemimpin yang bagus ini akan menjadi penilaian karyawan bahwa organisasi ini mendukung. Karena apa? Karena kan karyawan itu tidak bisa secara langsung untuk melihat bentuk dukungan organisasi. Misalnya kita ambil top management, CEO atau pemilik organisasi. Dia tidak bisa karena tidak ada channel untuk komunikasi. Yang dia bisa gunakan sebagai media untuk menilai organisasi ini positif atau tidak adalah pimpinannya. Ketika pimpinannya ini berlaku bagus, memiliki hubungan yang bagus, menyampaikan informasi-informasi yang bagus kepada karyawan, kepada anggota tim, jikalau ada masalah bisa didiskusikan dengan baik, maka karyawan atau anggota timnya akan melihat organisasi saya ini layak untuk menjadi tempat saya tinggal, seperti itu. Karena apa? Karena saya mendapat dukungan. Dan pastinya ini akan reduce employee turnover ya. Karena apa? Ngapain gitu? Ngapain saya itu keluar gitu? Karena saya sudah mendapatkan kebutuhan psychological dan kebutuhan material. Sama seperti tadi yang pembukaan Ibu DJ mengatakan bahwa karyawan tidak meninggalkan perusahaan karena perusahaan, tetapi dia meninggalkan perusahaan karena pemimpin. Karena apa? Karena pemimpin ini adalah orang yang dia akan terus berinteraksi. Dan pemimpin adalah representatif organisasi ini memiliki etika bisnis yang bagus atau tidak, memiliki concern terhadap karyawan atau tidak. Jadi mungkin saja secara keseluruhan organisasi ini bagus gitu. Organisasi ini memiliki kepedulian terhadap karyawan. Tetapi misalnya itu adalah karyawan yang dia tidak punya akses langsung ke CEO, tidak punya akses langsung kepada founder atau kepada pemilik organisasi. Ketika dia menyampaikan keluhannya kepada pemimpin, pemimpin tidak bisa memberikan solusi yang bagus, maka dia akan menilai, oh perusahaan ini tidak bagus, perusahaan ini tidak peduli dengan saya. So, kenapa aku akan tetap tinggal di perusahaan ini? Sehingga dia akan pergi seperti itu. Padahal sebenarnya ketika ini sampai kepada manajemen yang lebih tinggi, mungkin masalahnya ini bisa selesai seperti itu. Nah, ini yang dikatakan ketika pemimpin itu memiliki hubungan yang bagus, maka dia akan bisa retain employee-nya. Meskipun misalnya di dalam sebuah organisasi ada sebuah kondisi yang ini kondisi atau kebijakannya ini mungkin tidak memberikan kenyamanan bagi karyawan. Tetapi ketika seorang pemimpin bisa menyampaikan dengan bagus dan memiliki kedekatan hubungan yang bagus, maka karyawan ini bisa mempersepsikan informasi itu dengan positif seperti itu. Misalnya saya ambil contoh ya, suatu keadaan di mana perusahaan harus cut off beberapa allowance karena organisasi mengalami kesulitan keuangan. Ini merupakan informasi yang tidak enak didengar oleh karyawan seperti itu. Tetapi ketika saya nih memiliki hubungan bagus dengan pemimpin, lalu pemimpin saya menyampaikan, Bapak dan Ibu, teman-teman, organisasi kita sedang struggling dengan finansial. Kita ini sebenarnya sangat kesulitan untuk membuat kebijakan untuk memutus allowance ini. Tetapi Bapak dan Ibu, kita mau perusahaan ini tetap eksis, tetap bertahan, dan kita mau untuk ini kita bisa bersama-sama mengatasi keadaan. Dan dengan hubungan yang bagus tersebut, saya akan menerima ini bahwa ini bukan pemotongan karena keinginan daripada organisasi. Nah, ketika ini terjadi, maka saya merasa bahwa oke, pimpinan saya menyampaikannya, informasinya seperti ini, dan saya melihat bahwa pimpinan saya itu peduli dengan saya. Pastinya sebelum dia menyampaikan informasi ini kepada kami, pasti dia sudah juga mempertimbangkan atau memperjuangkan hak-hak kami kepada manajemen yang lebih tinggi. Sehingga kita akan menerimanya bahwa oke, kalau misalnya ini sudah kebijakan dan pimpinan saya menerimanya, berarti ini adalah sesuatu yang harus kita lewatin bersama.
Itu hasil penelitiannya ya Bapak dan Ibu. Itu sudah terdukung dari berbagai konteks industri. Jadi meskipun ada di dalam sebuah kondisi organisasi itu mengalami kesulitan, tetapi ketika saya itu mendapat informasi dengan benar, dengan bagus dari seorang pemimpin yang saya memiliki hubungan bagus, maka saya akan bisa menerimanya ini dengan baik. Ini beberapa positive outcome lainnya. Perilaku kewarganegaraan organisasi. Saya waktu bekerja di sebuah perusahaan Bapak dan Ibu, di perusahaan telekomunikasi, ketika itu perusahaan di proyek di Indonesia itu mengalami rugi selama 3 tahun, lalu di headquarter itu di London, dia mengatakan seperti ini, bahwa kantor cabang yang di Indonesia ditutup saja gitu. Karena untuk apa kita selalu spend money tetapi tidak ada mendapat keuntungan seperti itu. Dan pimpinan saya itu berjuang supaya kantor di Indonesia ini tidak tutup seperti itu. Dan saya melihat dia bekerja sampai malam, membuat laporan, presentasi untuk ke London seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan kita melihatnya itu. Karena hubungan kita baik dengan pimpinan, maka kita tidak diminta pun, kita tetap bekerja lembur dan kita tetap bekerja untuk membantu yang lainnya, seperti itu. Lalu kita tahu ada perbedaan waktu ya antara di London dan di Indonesia. Sementara presentasinya itu adalah jam mengikuti yang di sana. Teman-teman sekalian di sini ya, saya mau sharing bahwa kita itu rela bahkan tengah malam pun untuk dia presentasi kita tetap terjaga. Jangan-jangan nanti pimpinan saya itu membutuhkan data untuk saya seperti itu. Karena apa kita melakukan ini? Karena kita ada trust kepada pimpinan ya, karena hubungan yang bagus dan kita percaya kalau pimpinan saya mengerjakannya dengan bagus, maka dia pun akan membela kepentingan saya dengan baik. Lalu greater satisfaction with organization ya, ini pastinya seperti itu. Karena apa? Karena kita mendapatkan kebahagiaan secara psikologi dari pimpinan tersebut. Kita itu akan merasa bahwa kalau saya bekerja di sini, saya bukan cuma dapat financial rewards, tetapi saya dapat sosok pemimpin yang bisa menjadi teman, yang bisa menjadi seorang lebih tua, yang bisa memberikan kita kenyamanan secara psikologi. Ini strong, lebih kuat komitmen organisasi itu pastinya ya. Karena apa? Karena kita respect dengan pimpinan. Dan juga lebih tinggi kepuasan kepada supervisor seperti itu. Nah, itu tadi adalah semua dampak positifnya. Nah, sekarang saya mau membahas yang kemungkinan sangat sedikit dibicarakan, apa dampak negatifnya ketika kualitas hubungan antara pimpinan dan bawahan itu sangat kuat Bapak dan Ibu. Tetapi ini bukan berarti saya menyarankan bahwa kualitas hubungan itu tidak boleh bagus seperti itu. Kita melihat di sini ada teori yang bisa dipakai menjelaskan social learning teori ya. Bapak dan Ibu, kita secara tidak sadar itu akan melakukan pembelajaran dengan mengobservasi lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh misalnya Bapak dan Ibu, kita pergi ke suatu negara, misalnya ke Singapura ya. Tidak ada di situ menjadi role model kita. Tetapi ketika kita jalan, lalu ada orang itu membuang sampah pada tempatnya, kita sebagai warga baru itu, walaupun di Indonesia kita itu membuang sampah sembarangan, itu secara otomatis kita akan mengikuti membuang sampah pada tempatnya. Itu yang dikatakan oleh Bandura dan Wood ya tentang social learning theory. Jadi di alam bawah sadar kita, sensor yang masuk dari luar, baik itu dari mata, penglihatan, dari telinga, kita akan melakukan adaptasi perilaku agar kita survive di organisasi ataupun di lingkungan. Itu kata kuncinya dari social learning theory. Nah sekarang, mari kita masuk pada konteks organisasi. Di dalam perilaku organisasi, perilaku kerja itu dapat dibentuk dari lingkungan sosialnya. Saya masuk ke dalam, saya bekerja waktu itu pertama di perusahaan Jepang, perusahaan pabrik ya, di mana di situ itu lingkungan kerjanya itu sangat sepi ya Bapak dan Ibu. Di sana itu orang tidak pernah di jam kerja berbicara. Lalu masuk kerja itu tidak pernah ada yang terlambat.
Karena apa? Karena ada punishment-nya. Lalu di dalam tempat kerja kita tidak boleh makan dan minum di tempat kerja, di meja kerja. Itu kita harus pergi ke pantry. Nah, ketika saya bekerja di perusahaan pabrik Jepang ini, 1 tahun saya bekerja di situ, perilaku saya terbentuk langsung. Itu akan terbentuk seperti itu. Lalu kemudian saya pindah, Bapak dan Ibu. Saya pindah ke perusahaan telekomunikasi, perusahaan Inggris, yang mana dianya itu Western culture, karena memang natur organisasinya itu project ya. Di sana orang pakaian itu tidak harus formal seperti waktu saya kerja. Lalu masuk itu terlambat itu jam kerja kita itu jam 8.30. Tetapi ketika kita masuk terlambat itu bukan menjadi indikator bahwa performance kita rendah. Karena di tempat ini yang penting dianya outcome. Lalu di situ orang biasa bekerja itu teriak-teriak seperti itu. Lalu pakaian juga pakai kaos, lalu pakai celana robek juga tidak masalah. Apa yang terbentuk dengan saya ketika saya pindah dari tempat yang pabrik Jepang ke perusahaan teleko ini, itu langsung mempengaruhi perilaku saya. Saya membutuhkan waktu hanya 1 bulan untuk adjustment. Pertama kali saya masuk, saya kaget ya, saya lihat, loh kok seperti ini ya, kok berisik ya gitu. Saya bekerja 1 tahun itu so quiet seperti itu. Tiba-tiba saya masuk bekerja di sini. Tetapi Bapak dan Ibu, langsung ada logical mechanism adjustment di dalam kepala saya. Kalau saya berperilaku seperti di pabrik, maka saya akan menjadi orang aneh di sini. Kalau saya bicara pelan-pelan, orang akan lihat, kamu kenapa sih, ada gangguan apa seperti itu. Lalu supaya saya survive di tempat yang baru, saya langsung melakukan adaptasi perilaku. Saya mengikuti orang-orang di situ. Nah, ini yang dikatakan oleh teori social learning bahwa perilaku kerja itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ketika kita masuk di sebuah organisasi, lingkungan sekitar itu akan membuat kita itu melakukan adjustment perilaku. Karena apa? Karena di dalam pemikiran kita, ini akan membuat kita survive seperti itu. Lalu yang kedua itu individual desk observation on the people around ya. Itu tadi gitu, kita akan melihat di sekitar kita gitu. Kalau saya pakaian terlalu formal, orang akan melihat saya menjadi orang aneh seperti itu. Maka saya akan melakukan adjustment perilaku. Nah, di sini juga yang paling penting dikatakan, orang yang paling dekat dengan kita dan orang yang memiliki power dengan kita akan menjadi role model kita seperti itu. Nah, di dalam organisasi, karyawan atau workers, dia siapa sih role modelnya itu? Yang paling penting itu adalah direct supervisor-nya, manajer langsungnya, lalu co-workers-nya seperti itu. Kalau misalnya saya masuk di sebuah organisasi, saya pertama sekali akan observasi itu adalah supervisor langsung saya. Kalau ternyata supervisor saya seperti ini, saya akan cepat melakukan adjustment behavior. Karena apa? Karena saya akan menilai, kalau saya tidak fit dengan pimpinan saya, dia punya power ke saya. Dia bisa PHK saya, dia bisa terminate saya, atau dia bahkan bisa membuat saya susah di dalam suatu keadaan. Maka saya harus adjustment perilaku saya supaya fit dengan supervisor saya. Lalu yang kedua itu adalah coworkers. Coworkers ini akan memberikan role model karena apa? Karena dia juga butuh support di dalam mengeksekusi aktivitas-aktivitas setiap harinya. Nah, coworker ini akan bisa mengatakan, nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apa di sini datang terlambat, nggak apa-apa kita telat makan siangnya, nggak apa-apa kok. Biasa, nggak apa-apa sama pimpinan kita seperti itu. Oh oke, seperti itu. Maka kita akan adopsi perilaku daripada orang-orang yang bekerja dengan kita. Tetapi coba misalnya orang yang bekerja dengan kita, sepanjang dia jam kerja itu bekerja seperti ini, maka kita pasti akan melihat, oh oke, ternyata seperti ini harusnya cara kerja yang benar seperti itu. Nah, di sini kita mulai masuk leaders influence to the subordinate. Ini tadi saya sudah sempat mengatakan power, Bapak dan Ibu ya. Power yang dimiliki oleh leader tersebut. Kita tahu seorang pemimpin, baik dianya itu terlepas dari besarnya power yang dia miliki, itu Bapak dan Ibu, dia punya power atas workers-nya. Nah, ketika saya itu menjadi bawahan,
itu saya akan menilai kalau saya tidak nurut dengan pimpinan saya, kalau saya memberikan perilaku yang berbeda dengan pimpinan saya akan dapat masalah nih gitu. Kalau saya mengkritisi pimpinan saya akan mendapat masalah nih. Dia punya power kepada saya. Nggak usah deh powernya itu yang susah-susah. Saya mau ngajukan cuti nanti, kalau saya itu sudah tidak fit dengan pimpinan saya, bakalan susah nih cuti saya diajukan, seperti itu. Lalu yang kedua, representative of organization, sudah saya katakan tadi seperti itu. Oh oke, saya melihat pimpinan saya perilakunya seperti ini, berarti perilaku seperti ini adalah oke saja gitu loh. Dan berarti organisasi itu ya memang mengizinkan. Buktinya pimpinan saya bisa berperilaku seperti ini gitu. Karena pimpinan adalah representatif dari organisasi, independent agent. Ini sama Bapak dan Ibu, setiap bawahan akan melihat pimpinan itu adalah agent atau perwakilan daripada organisasi. Kalau misalnya sama seperti itu, psychological closeness to the leaders ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika hubungan baik saya dengan pimpinan itu sangat bagus, ketika pun saya merasa ya ada value di dalam diri saya, ini nggak benar sih seperti itu. Tetapi saya akan sungkan ya, saya tidak akan berani mengkritisi pimpinan saya. Dan saya tidak akan berani untuk memberikan perilaku yang berbeda. Karena ada kedekatan itu tadi, seperti itu. Teman-teman atau Bapak dan Ibu di sini pasti pernah ya merasakan, ya, aduh saya punya teman nih, sebenarnya nggak cocok dengan saya seperti ini. Tapi kok saya itu sungkan gitu. Terus saya kan takut ya kehilangan persahabatan dengan dia, takut kehilangan support dari dia, seperti itu. Maka saya ya sudahlah, saya ikut saja seperti itu. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Ketika pemimpin itu menampilkan perilaku counterproduktif, maka kualitas hubungan yang baik antara bawahan dan pimpinan ini menjadi ancaman bagi organisasi. Ancaman bagi organisasi ya Bapak dan Ibu, bukan bagi departemennya, seperti itu. Nah, di sini adalah leader will defend his given working behavior. Biasanya Bapak dan Ibu, bagaimana caranya pemimpin itu bisa melakukan justifikasi perilakunya yang salah itu diterima oleh bawahan. Dia akan mengatakan seperti ini Bapak dan Ibu, kalian tahu saya ini pemimpin organisasi, saya yang paling tahu bagaimana organisasi. Jadi dia akan mengatakan, saya pernah diperlakukan organisasi seperti ini. Saya pernah merasakan ketidakadilan. Jadi kalian itu, kalau saya saja seorang pemimpin diperlakukan seperti ini, kalian juga akan melakukan hal yang sama. Itu adalah dikatakan justification of working behavior display by leader. Maka bawahan akan melihat, oh oke, dia aja yang punya power seperti itu, maka kita di sini yang paling kita bisa aman adalah support dari leader seperti itu. Maka kita turut aja kepada leader. Nah, di sini dikatakan subordinate will create anticipatory behavior ya. Ya sudah gitu. Kalau pemimpin saya seperti itu, maka saya juga akan memperlakukan sebagai bentuk antisipasi. Kalau apa yang dialami pimpinan saya seperti informasi negatif yang dia sebarkan kepada bawahan, saya akan melakukan tindakan gini dulu dong. Setidaknya saya tidak terlalu rugi banget untuk kerja di organisasi ini, seperti itu. Nah, di sini subordinate will perform counterproductive work behavior because of the received information from leader, seperti itu. Karena dia menerima informasi dari pemimpin. Dan Bapak dan Ibu, bawahan itu pastinya tidak akan memiliki niat yang terlalu besar ya, atau juga tidak memiliki akses untuk memvalidasi informasi daripada leader. Karena apa? Karena dia akan melihat, jikalau bawahan pemimpin saya tahu, maka pemimpin saya akan bilang, oh, oke, kamu tidak trust dengan saya, dengan informasi yang saya berikan, dan itu akan menjadi sesuatu disaster bagi dia, seperti itu. Lalu yang kedua, dia akan mengatakan, saya ikut aja dengan pimpinan saya. Karena apa? Setidaknya power yang ada melindungi saya yang paling dekat itu adalah atasan saya. Nah, ketika Bapak dan Ibu, pemimpin itu memiliki hubungan yang sangat bagus dengan bawahan, itu sudah ada yang dikatakan bias information processing ya. Jadi sudah ada proses bias informasi.
saya akan secara 100% mengatakan informasi yang saya terima dari bawahan itu dari pimpinan saya valid. Karena apa? Karena saya punya kedekatan hubungan dengan dia, seperti itu. Kalau boleh 1 menit lagi, Bu Tuti. Yes, 1 menit lagi. Nah, ini yang dikatakan ya, bagaimana dianya itu kualitas hubungan itu akan menjadi sesuatu yang negatif, Bapak dan Ibu. Lalu di sini practical implication-nya ya, saya akan memberikan di sini. Pemimpin memiliki, yang pertama pemimpin memiliki peran penting di dalam kesuksesan organisasi karena dia memiliki peran untuk saving employees behavior, untuk membentuk perilaku karyawan, perilaku bawahan. Tetapi kita tidak tahu perilaku kemana yang akan diarahkan oleh pimpinan tersebut. Apakah itu positif atau negatif? Lalu yang kedua, ketika seorang pemimpin itu mendisplay negatif behavior, ini akan ada efek beganda Bapak dan Ibu. Organisasi bukan hanya rugi sebagai akibat perilaku negatif pemimpin, tetapi akan menjadi memiliki dampak negatif dari kumulatif negatif behavior daripada tim member di bawah pemimpin tersebut. Nah, ini beberapa ya, ketika saya untuk materi ini sharing dengan beberapa HR, ini beberapa yang saya kasih ya. Pertama ya, itu identify of leaders ya. Jadi bagaimana ketika kita merekrut pemimpin itu benar-benar proses rekrutmen mengidentifikasi pemimpin ini apakah ada potensi dianya memberikan perilaku oportunistik atau tidak. Yang kedua itu identify itu apa? Identify moral identity of leader Bapak dan Ibu. Ini ada orang-orang psikologi banyak alat ukurnya. Jadi ini bisa dilihat, bisa dilakukan. Lalu kemudian kita selalu rutin memberikan trainingnya agar moral identity of leaders ini bisa tetap sama ya Bapak dan Ibu dengan moral identity of organization. Ini dulu materi dari saya. Baik. Kita bisa diskusi Ibu DJ. Okay. Maaf saya terlambat. Terima kasih Bu Tuti. Saya undang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf juga kalau tadi dalam organisasi katakanlah UPJ begitu. Kan kita punya direct supervisor, tapi juga katakanlah dalam posisi saya gitu ya, menjadi pimpinan. Nah itu kan untuk bagaimana itu kadang-kadang layernya kan beberapa, artinya benar-benar saya tidak berinteraksi, tetapi yang berinteraksi adalah misalnya pimpinan unit begitu. Tapi tentu semua pimpinan di organisasi menginginkan untuk tercapainya sebuah behavior daripada organisasi yang terbaik gitu. Nah, ini cara intervensinya kan misalnya katakanlah kalau saya mempengaruhi katakan wakil rektor, sejauh-jauhnya dekan gitu kan. Nah, tapi bagaimana nih intervensi ini bisa sampai ke bawah secara strategis, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau kita punya idealisme untuk membangun budaya organisasi yang bagus melalui role model. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sinta, silakan langsung ditanggapi ya Bu. Siap. Oke Bu Sinta, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi intinya adalah perilaku daripada anggota organisasi, perilaku dari bawahan itu paling dominan dipengaruhi oleh direct supervisor-nya Bu ya. Karena apa? Karena yang tadi itu logical mechanism-nya adalah direct supervisor saya adalah orang yang memiliki power untuk keberlangsungan saya, untuk saya bisa tetap di organisasi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu melakukan interaksi dengan orang-orang di bawah, misalnya 2 layers di bawah Ibu, saya bisa katakan bahwa itu tidak akan mempengaruhi orang yang di bawah. Karena apa? Karena interaksi langsungnya yang frequent everyday itu adalah pimpinan tertingginya. Yang kedua itu adalah adjustment untuk dia tidak mengikuti role model dari pimpinan yang 2 layers di atasnya adalah karena dia merasa bahwa
nasib saya bukan ditentukan oleh 2 layers di atas saya, seperti itu. Saya ambil contoh misalnya Bu, ketika saya bekerja di perusahaan di industri, saya itu di bawah operation manager, lalu yang satunya itu adalah yang interaksi secara struktur organisasi, dianya itu bisa berkoordinasi dengan saya, yaitu country manager, seperti itu. Dan meskipun country manager itu selalu melakukan interaksi dengan saya, mempengaruhi saya, tapi itu tidak begitu mempengaruhi perilaku saya, karena saya tahu bahwa ketika saya ada di organisasi, yang membela saya itu adalah operation manager saya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang yang layers 2 di atasnya bisa mempengaruhi perilaku orang di bawahnya. Itu bisa dilakukan secara teori adalah dengan membuat bahwa ada garis perintah, Bu. Ada garis perintah dari orang yang layers di atasnya. Jadi bukan cuma koordinasi. Nah, ketika dia ada garis perintah, di situ juga ada garis otoritas dan wewenang kepada orang yang di bawahnya. Itu nanti implikasinya, Bu. Jadi misalnya nih, meskipun saya ini waktu itu project control manager, dibawa oleh saya waktu itu project control manager, pimpinan saya adalah project control. Saya project control koordinator, pimpinan saya project control manager, lalu di atas pimpinan saya ada operation manager. Tetapi yang mempengaruhi performance saya adalah selain daripada project control manager juga dipengaruhi oleh operation manager. Nah, ketika ada 2 orang yang memang saya berikan laporan, dan ada orang yang layersnya di atas saya, tetapi karena secara struktur dia itu memang memiliki otoritas terhadap saya, dan ketika saya mau membutuhkan approval apapun itu, saya harus butuh dia, maka secara tidak langsung orang yang layersnya di atas saya itu akan mempengaruhi perilaku saya. Jadi kalau mau dikatakan secara sederhananya bahwa untuk bisa mempengaruhinya di dalam legalnya itu kita menyatakan kepada bawahan tersebut bahwa saya juga punya power atas kamu. Seperti misalnya approval untuk cuti deh paling sederhananya. Nah, kalau misalnya saya tidak meniru dia, wah saya akan masalah nih gitu. Ini karena memang konsepnya ketika kita masuk di organisasi itu survival itu penting kan ya Bu ya. Jadi kalau saya merasa tidak ada dependensi terhadap orang yang jauh di atas saya, so why gitu loh. Untuk apa saya harus meniru dia gitu. Nah, kalau mau ya itu ada intervensinya di situ gitu. Kita akan membuat bahwa ada garis yang menyatakan bahwa saya punya power loh untuk kamu gitu. Baik itu misalnya ya meskipun misalnya di approve oleh yang satu yang direct supervisor saya, tetapi ini masih harus persetujuan seperti itu. Itu yang bisa dilakukan, Bu. Baik, demikian jawaban untuk pertanyaan Ibu Sinta. Silakan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu yang hadir hari ini yang ingin mengajukan pertanyaan. Kalau moderator bertanya boleh nggak Bu? Boleh sekali. Boleh ya. Saya ingin bertanya, tadi disampaikan bahwa efek dari leader-worker relationship ini tidak hanya mempengaruhi tim secara lokal ya, tetapi dalam skala yang lebih besar ini justru mempengaruhi organisasi. Jadi kan karena leader merepresentasikan organisasi, bukan hanya tim yang dipimpinnya. Pertanyaan saya bagaimana dengan leader atau pimpinan yang baru saja bergabung karena tadi juga dibahas tentang social factors dari leader worker relationship ini. Bagaimana dengan pimpinan yang baru saja beberapa waktu bergabung dan menjadi leader memimpin sebuah tim di dalam sebuah organisasi. Yang kita tahu bahwa setiap organisasi punya perbedaan corporate culture-nya masing-masing. Yang bisa diasumsikan bahwa si leader yang baru ini, misalnya manajer yang baru ini, masih sangat dimungkinkan masih membawa corporate culture dari tempat bekerja yang lama. Kemudian bekerja yang baru masih butuh waktu untuk adjustment, tetapi harus sudah membawahi banyak sekali, katakanlah tidak banyak, misalnya satu grup yang isinya minimal 5 sampai 10 orang, Bu. Itu seperti apa tuh leader worker relationship-nya yang sebaiknya? Oke,
terima kasih Bu DJ untuk pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita nih direkrut jadi pemimpin di dalam sebuah unit atau departemen ya, kita masuk, otomatis kita juga akan belajar ya, akan melihat, melakukan observasi perilaku daripada pimpinan yang di atas kita. Maka di sini ini bagus ya pertanyaannya, poin pentingnya. Jadi semakin tinggi level daripada seorang pemimpin, maka akan semakin banyak orang yang mengobservasi perilakunya tersebut. Dan ini memberikan dampak yang jauh lebih besar lagi. Kalau saya hanya pimpinan unit atau sebuah tim, maka perilaku yang orang yang mengobservasi saya itu hanya tim member saya. Tetapi kalau saya sebagai general manager, saya akan menjadi role model bagi department manager, bagi manajer-manajer lain. Nah, kalau misalnya saya nih baru masuk nih, pastinya itu saya akan mengobservasi pimpinan yang di atas saya seperti itu. Ada hal-hal yang mungkin ya saya itu merasa tidak cocok, tetapi ketika saya observasi pimpinan di atas saya perilakunya seperti ini, maka kita juga secara tidak sadar akan melakukan adjustment, Bu. Adjustment terhadap perilaku kita seperti itu. Oh oke, seperti ini, maka saya harus menanggalkannya, menanggalkan perilaku saya yang lama, nilai-nilai saya yang lama, sepanjang mungkin itu masih sesuai dengan personal value kita. Nah, konsekuensinya memang adalah ketika seorang pemimpin, ketika dia masuk, biasanya pimpinan-pimpinan tertinggi itu, dia akan lebih cepat ya keluar dari organisasi ketika dia di dalam proses observasi itu, dia merasa, oh, oke, ada beberapa hal yang saya tidak bisa adjustment, maka saya keluar dari organisasi. Tetapi intinya di sini adalah pimpinan pun ketika dia masuk, dia akan melakukan adjustment perilaku. Dia akan melihat, oh oke, ini seperti ini seperti ini. Dan ini poin pentingnya adalah bahwa pimpinan yang tertinggi, dia akan menjadi target observasi perilaku daripada orang-orang di seluruh organisasi. Pimpinan yang di bawah dia, atau bahkan orang-orang yang jauh di bawah dia layersnya. Seperti itu, Bu. Atau terlupa. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk silakan untuk bertanya. Saya tanya lagi boleh? Boleh silakan Ibu Sinta langsung. Iya, dari penjelasan Bu Tuti sangat jelas bahwa peran direct supervisor itu kan sangat strategis ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa memang kalau kita bicara dalam konteks leadership di sebuah organisasi, itu ada kecenderungan kita tidak bisa mendapatkan semua leader yang baik. Jadi ya resources yang ada seperti apa, disitulah kita pilih the best dari yang ada begitu. Nah, kadang-kadang ini tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan secara ideal di dalam sebuah organisasi, tapi pastinya kita akan lakukan semacam pembinaan, pelatihan, dan sebagainya. Tapi lepas dari itu, bagaimana caranya agar memang direct supervisor ini aware gitu ya, paham betul bahwa peran dia sangat strategis menentukan perilaku dan sebagainya di dalam organisasi, minimum di unit kerjanya. Nah, ini pasti kaitannya dengan HRD ya. Jadi bagaimana HRD memberikan semacam pemahaman kepada semua direct supervisor untuk paham betul, di samping yang tadi Ibu tekankan mengenai garis komando. Jadi ada intervensi dari layer-layer di atasnya gitu. Tapi saya ingin melibatkan peran dari HRD. Ibu bisa memberikan masukan. Oke Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita bicara untuk mengubah perilaku itu tidak tetap ya Bu ya. Perilaku itu bisa berubah dengan banyak intervensi ya. Bisa sosial yang pertama. Lalu yang kedua sebenarnya perilaku itu sendiri bisa berubah sebagai akibat daripada ada yang dikatakan kalau radical behavior itu bilang orang itu pada dasarnya itu adalah opportunistic Bu, itu orang radical behavior bilang, dan dia akan selalu melakukan adjustment perilakunya kalau itu menguntungkan dirinya. Itu orang radical behavior bilang, mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita kasih keju sama orang, meskipun dianya itu tidak suka, pasti dia akan kejar keju itu. Itu orang radical behavior mengatakan seperti itu.
Pertama, saya menyarankan bahwa untuk setiap leader, baik dia pada level first line, ya supervisor seperti itu, program-program daripada HR itu bisa membuat pelatihan yang continuous ya Bu, terhadap apa sih pentingnya moral identity seperti itu. Nah, kalau ada orang mengatakan identitas moral itu tidak bisa terbangun, kalau saya dari orang yang social learning itu mengatakan bisa terbangun kok seperti itu. Buktinya orang itu yang terlahir dari penjahat ketika dia dimasukkan ke rumah pesantren, dia bisa berubah kok seperti itu. Jadi ketika ada informasi yang masuk, dipengaruhin, ada sebuah justifikasi di kepala, maka dia lama-lama pasti akan memiliki informasi, oke, standar perilaku seperti ini yang sebenarnya harus saya lakukan, seperti itu Bu. Jadi itu bisa dilakukan, sebaiknya itu rutin dilakukan untuk itu. Mungkin modelnya itu yang model pelatihannya yang dibuat menarik, jangan cuma ceramah seperti itu. Mungkin kita bisa ngangkat sebuah case kasus di mana seorang leader ketika identitas moralnya tidak bagus bisa menghancurkan, dan kita mengatakan bahwa di sini peran Bapak dan Ibu adalah sangat penting, bagaimana membuat keberlangsungan organisasi seperti itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana supaya leaders yang paling bawah itu dianya itu juga bisa memiliki kesepahaman dengan tujuan organisasi, dengan perilaku yang diharapkan organisasi. Biasanya orang-orang radical behavior mengatakan berikanlah dianya itu extrinsic rewards. Jadi biasanya dibuat itu ketika kamu bisa dibuat indikator apa untuk kinerja dia, itu salah satunya misalnya karyawannya itu tidak pernah ada yang terlambat, bawahannya seperti ini, maka kamu akan mendapatkan yang namanya allowance untuk kepemimpinanmu, dan itu dikasih nilainya signifikan. Percayalah Bapak dan Ibu, itu pasti akan mengubah dia, karena di pikirannya akan melihat, oke, ada reward yang akan saya perlukan. Jikalau perilaku bawahan saya seperti ini, saya akan lihat, saya akan mendapatkan di akhir bulan atau di akhir tahun, saya akan mendapatkan sejumlah rupiah seperti ini. Jadi saya harus memberikan outcome seperti ini. Nah, itu yang dilakukan. Nah, ketika dia tidak bisa mencapai itu, maka significant compensation reward itu akan hilang dari dia. Dan dia akan merasa bahwa, wah, saya nggak mendapat ini gitu. Maka dia akan berusaha untuk melakukannya. Itu yang dibuat ya. Makanya orang itu ketika dikasih tanggung jawab untuk melakukan leading untuk sebuah tim member dan dikasih kriteria, apa sih outcome? Bukan hanya outcome terhadap kualitas pekerjaan, tetapi outcome terhadap perilaku. Dia akan melakukan itu ketika dia lihat reward yang akan dia dapat itu signifikan. Seperti itu, Bu. Jadi dia akan mengejar untuk melakukannya itu. Karena apa? Ya itu tadi gitu. Karena pada dasarnya seperti itu. Saya mau membagikan sebuah contoh ya. Jadi dulu waktu saya bekerja di perusahaan telekomunikasi, ada seorang project manager kami. Dia sudah lama bekerja di situ. Dia bekerja mungkin sudah 7 tahun ya. Sehingga di dalam proses pelaksanaan kegiatan itu tuh perilaku negatifnya itu bukan cuma perilaku satu orang, tetapi perilaku kolektif. Jadi misalnya nih bawahannya itu dia melakukan pengecasan lembur yang lebih daripada yang seharusnya, pimpinannya juga menandatangani. Karena apa? Karena dia perlu backup dari bawahannya untuk memberikan dukungan ketika nanti dia dikeluarkan dari organisasi seperti itu. Nah, waktu itu kita itu mengalami dilema, Bu, ketika kita mau mem-PHK daripada project manager ini. Karena apa? Ketika kita memanggil dia, kita memberikan dia SP2 karena ada beberapa pelanggaran yang memang sudah ada buktinya seperti itu. Salah satu contohnya adalah overtime-nya itu yang besar sekali. Padahal ketika tim audit kita tiba-tiba datang ke lapangan, itu tim membernya nggak ada yang kerja di situ. Jadi itu sudah dapat temuan. Kita memberikan SP2 sama dia. Tetapi project manajernya mengatakan seperti ini. Jikalau kamu berani PHK saya, kamu akan kehilangan satu tim project, dikatakan seperti itu. Jadi waktu itu kita lagi ada pengerjaan project telekomunikasi, dan kita itu butuh untuk deadline-nya itu cepat
cepat seperti itu. Nah, dia mengatakan seperti itu. Lalu dia diskusi sama anggota timnya, sama engineer, sama teknisi, bahwa saya dapat SP2 nih karena saya bela kalian nih, bela lembur kalian seperti ini supaya kalian dapat uang yang lebih besar. Itu justifikasi seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu satu tim project itu menandatangani surat semuanya bahwa kalau project manager kami itu di PHK, kami juga akan resign semuanya. Jadi mereka itu sudah tidak peduli lagi kalau mereka resign itu tidak punya pekerjaan. Itu sudah tidak ada lagi. Itu tadi yang dikatakan efek daripada psychological bonding itu tadi. Nah, kita di situ, Bu, kita itu mengalami dilema. Kalau kita PHK sekarang, kita tidak akan bisa menyelesaikan proyek karena bagaimanapun untuk merekrut orang itu susah. Merekrut pada level project manager sama engineer. Tetapi kalau kita tidak PHK ini project manager, maka akan ada sebuah asumsi bagi karyawan bahwa oh kita bikin geng aja di dalam organisasi. Toh akhirnya kita bisa mengontrol. Nah, itu efeknya dua ya. Jadi akhirnya pada waktu itu kita itu menyelesaikan memang satu proyek itu. Menyelesaikan, kita tidak PHK project manager itu sampai selesai. Tetapi setelah selesai kita lakukan PHK. Lalu kita mengatakan kepada ada satu project manager yang baru, ini adalah tim yang kamu akan kelola dan akan ada konsekuensi bahwa satu timmu ini akan resign seperti itu. Tetapi kalau kamu bisa menyelesaikan masalah putusnya hubungan dia dengan project manager yang lama, maka kamu akan dapat rewards, dan waktu itu rewards-nya itu adalah signifikan. Kalau saya tidak salah itu tahun 2006, dia akan dikasih rewards itu di dalam itu tuh sekitar 50 juta, Bu. Dan dia itu berusaha keras sekali segala macam cara. Dan syukurnya itu adalah akhirnya dianya itu bisa mengontrol kembali proyek yang baru ini, dan kita juga tidak mengeluarkan uang PHK terhadap project manager itu. Artinya kita juga saving money, karena kalau kita PHK waktu itu kita akan mengeluarkan uang ratusan juta karena dia udah 8 tahun bekerja di situ. Nah, dia bisa memutus hubungan antara project manager yang lama ini dengan yang baru, dengan dia imingan tadi 50 juta uang yang mau dia ambil ini tadi. Akhirnya kita mendapat project manager yang baru, Bu. Project manager yang baru, dan ini project manager yang lama ini resign dari organisasi karena dia merasa, wah saya sudah tidak ada power, saya melakukan seperti ini, orang melihatin saya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi project manager yang baru ini supaya dia juga tidak display negative work behavior, nah pada saat itu sudah mulai ada intervensi daripada perusahaan, yaitu selain daripada ke project manager, senior engineer wajib memberikan laporan kepada regional project manager. Review daripada semuanya itu sudah harus juga dapat approval daripada regional project manager. Artinya apa? Artinya kita batasin power daripada project manager ini. Sehingga karyawan ini akan melakukan penilaian ya. Meskipun saya itu di backup project manager saya, tetapi secara struktur kami ini masih dikontrol oleh regional project manager. Artinya ada power yang lebih tinggi yang akan menaungin kami gitu. Jadi kalaupun kami di backup oleh ini, status kami di organisasi masih di bawah power yang lebih tinggi, maka saya secara otomatis juga akan selalu menjaga perilaku saya agar tetap konsisten atau agar tetap fit dengan perilaku yang diharapkan oleh pimpinan yang di atas saya. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Sinta. Oh, terima kasih banyak, Bu Sinta, untuk pertanyaan terakhirnya. Mengingat waktu, saya simpulkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Hastuti hari ini mengenai effect of leader-worker relationship, bahwa dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, efektifnya hubungan antara leader dan workers itu ada dua hal utama, yaitu terutama yang direfleksikan dari pimpinan, yaitu power influence dan leader behavior-nya si pimpinan langsung kita atau immediate supervisors kita. Kemudian suksesnya sebuah leader-worker relationship yang ditandai dengan positive outcome ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh leader behavior, baik secara psikologi maupun secara sosial. Tetapi dalam kasus tertentu,
karena leader itu merepresentasikan organisasi, organisasi bisa mengintervensi leader worker relationship ini, terutama kalau memang dilihat sudah mengarah kepada hal yang negatif dengan mekanisme melalui mekanisme review. Demikian kurang lebih rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Bu Hasuti hari ini. Saya persilakan Bu Hasuti untuk memberikan closing statement sebelum kita menuju ke acara selanjutnya. Di sini saya mau menyampaikan poin pentingnya ya. Pertama itu organisasi hati-hati ketika me-assign seseorang untuk menjadi pemimpin ya. Ketika kita menunjuk seorang jadi pemimpin, kita pastikan bahwa pemimpin tersebut sudah paham apa yang diharapkan organisasi dan bagaimana dampak yang dia berikan, baik itu kepada organisasi secara keseluruhan maupun kepada anggota. Itu yang pertama. Yang kedua, karyawan dan pemimpin itu wajib ya memiliki kualitas hubungan yang bagus ya. Itu akan memberikan banyak dampak positif. Tetapi perusahaan kembali lagi harus hati-hati untuk melihat apakah pemimpin itu benar-benar orang yang memiliki identitas moral yang bagus dan perilaku disfungsionalnya tidak ada gitu. Kalau memang ada, kita identifikasi pemimpin udah memiliki perilaku disfungsional, sebaiknya organisasi cepat melakukan intervensi sebelum dia melakukan collective power untuk membela dia, justifikasi terhadap perilaku disfungsionalnya. Ada banyak intervensi yang bisa dilakukan, yaitu organisasi sendiri punya power untuk itu. Dan salah satunya yang paling cepat itu adalah ketika kita menggunakan monetary untuk melakukan perubahan perilaku tadi. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana HR selalu memonitoring dan melakukan pelatihan untuk memastikan bahwa identitas moral daripada leaders ini masih di dalam koridor yang dimiliki guidance daripada organisasi. Ketika kita terus melakukan ya hubungan seperti itu dan juga pemimpin itu dikasih sarana juga kalau misalnya dia sudah dilihat itu melenceng lalu diarahkan ada komunikasi yang baik, maka kita bisa terus mengawasi perilaku pemimpin tadi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah yang paling akhir yang sering sekali kita sebenarnya dari segi scholar community sebenarnya kita selalu mengasih saran jangan memberikan power yang terlalu besar kepada leader seperti itu. Karena apa? Karena power yang terlalu besar jika pemimpin tersebut memiliki potensi perilaku disfungsional yang tidak baik akan bisa menyerap membawa organisasi kepada sebuah kondisi yang negatif. Tetapi bukan berarti kita tidak memberikan power sama dia. Ada hal yang bisa dilakukan, misalnya intervensi ketika ada garis koordinasi yang lebih seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Jadi kualitas hubungan itu bagus ya. Dia akan memberikan negative outcome ketika leadernya ini yang display negative work behavior seperti itu. Terima kasih Bu DJ. Nanti sebelum kita tutup kita foto bersama semua ya Bu ya. Terima kasih Bu Tuti untuk closing statement-nya. Bapak Ibu sekalian, materi kita sudah selesai untuk topik mengenai the effect of worker-leader relationship ini yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hasuti Naibaho. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktu. Jangan lupa bergabung lagi dengan kami di sesi-sesi webinar berikutnya.